Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang materi yang pertama di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu tentang kombinasi bisnis. Nah, jika dilihat dari kalimatnya, kombinasi itu kan merupakan gabungan ya. Otomatis nanti ketika ada bisnis yang digabung, maka itu disebutnya dengan kombinasi bisnis. Nah, penggabungan bisnisnya ini bisa terdiri dari dua atau lebih perusahaan, sehingga disebut dengan kombinasi bisnis. Nah, untuk definisinya sendiri dilihat dari PSAK 22, itu kombinasi bisnis adalah sebuah transaksi di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Jadi di sini ada seseorang yang memiliki hak lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, di dalam PSAK 65 itu pengendalian terjadi jika terjadi ketika yang pertama investor memiliki kekuasaan atas investasi, yang kedua investor memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi, dan yang ketiga investor memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan dari definisi dari materi yang pertama. Nah, untuk yang ilustrasi yang pertama itu si kombinasi bisnis itu merupakan transaksi di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Diilustrasikan, ini ada PTA dan ada PTB. Nah, PTA dia memiliki aset berlebih di mana kalau disimpan didiamkan saja, maka aset tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang lebih dibandingkan jika si aset tersebut digolangkan atau dikelola. Nah, di sini contohnya si PTA ingin membeli kepemilikan si PTB. Jumlah kepemilikannya 60%. Berarti di sini dengan harga 100 juta. Maka di sini ada pengalihan ke pengendalian, ada yang mengendalikan dan ada yang dikendalikan. Nah, yang mengendalikannya itu si investornya karena dia yang memiliki saham atas modal perusahaan. Lalu si B-nya itu sebagai investi yang menerima investasi dari si PTA. Lalu untuk penjelasan yang PSAK 5-nya itu pengendalian terjadi ketika investor memiliki kekuasaan atas investi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa si investor punyai kekuasaan atas investi karena si PTA selaku investor sudah membeli 60% kepemilikan si PTB. Berarti di sini si investor mempunyai kekuasaan atas PTB karena dia membeli. Lalu untuk yang kedua, investor memiliki hak atas imbal hasil dari keterlibatannya dengan investi. Nah, setelah si PTA membeli kepemilikan PTB seharga 100 juta dengan kepemilikannya 60%, nanti si PTA berhak atas imbal hasilnya ya dari investasi dari aset yang diinvestasikannya. Nah, karena di sini PTA sifatnya posisinya sebagai investor, maka ketika si PTB menghasilkan suatu hasil, itu PTA berhak atas hasil tersebut. Nah, yang kita kenal, maka PTA berhak memperoleh dividen dari si PTB. Lalu yang ketiganya, investor memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil melalui kekuasaannya. Contohnya pada saat dilakukan RUPS, itu segala kebijakan terkait dengan PTB, PTA boleh mempunyai wewenang atas ketentuan yang akan ditetapkan di PTB-nya karena PTA selaku investor PTB. Nah, untuk motivasi perusahaan melakukan kombinasi bisnis itu menjadikan entitas lebih besar. Otomatis ketika satu perusahaan dengan perusahaan lain bergabung, otomatis kekuatan yang dimiliki oleh kedua perusahaan itu ketika sudah bergabung akan menjadi lebih besar, baik dari segi manajemen pasar ataupun dari segi pengendaliannya. Lalu yang kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas
entitas lain. Dan jika sepertinya PTA mempunyai PTA ini PTA merupakan perusahaan yang kecil. Nah, kalau sepertinya PTB tidak ingin PTA diambil oleh orang lain, maka PTB boleh bergabung dengan PTA agar untuk menghindari si PTA tersebut diambil oleh perusahaan lain. Lalu yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini contohnya kita ketahui yang perusahaan yang memiliki keunggulan masing-masing. Contohnya PT perusahaan yang memiliki di bidang telekomunikasi, perusahaan yang memiliki jaringan yang cukup bagus itu perusahaan XL. Lalu kalau dilihat dari keterjangkauan harga itu PT Axis itu lebih mendominasi. Jadi ketika PT Axis dan PT XL bergabung, maka mereka sumber dayanya itu saling melengkapi, di mana PT XL memiliki jaringan yang bagus, sedangkan PT Axis itu memiliki keterjangkauan harga, sehingga ketika digabung itu akan menjadi perusahaan yang lebih besar dibandingkan mereka belum bergabung. Lalu yang ketiga, kompensasi yang diterima oleh manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Nah, untuk yang kompensasi yang diterima oleh manajemen, udah pasti dong ketika perusahaannya awalnya kan XL dan Axis, karena perusahaannya belum terlalu besar. Nah, otomatis gaji atau kompensasi atau bonus yang diterima oleh manajemen sebelum bergabung itu belum lebih besar dibandingkan tidak lebih besar dibandingkan jika kedua perusahaan itu sudah bergabung, karena ketika perusahaan bergabung itu otomatis penjualan meningkat, terus pendapatan meningkat, sehingga kompensasi yang berakhir diterima oleh manajemen pun bisa meningkat pula. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, itu kompensasi yang diterima oleh manajemen itu akan semakin besar pula. Yang terakhir, meningkatkan kebanggaan entitas. Nah, beda halnya ketika perusahaan itu memiliki pangsa pasar masing-masing. Contoh yang tadi Excel dan Axis, ketika mereka masing-masing berdiri masing-masing, itu hanya tidak terlalu bangga ketika kita bekerja di perusahaan tersebut. Berbeda dengan setelah si PT Axis dan PT XL sudah bergabung, otomatis kan perusahaan tersebut sudah menjadi besar, sehingga memiliki kebanggaan tersendiri dibandingkan mereka belum bergabung. Nah, lalu untuk strategi bisnisnya itu ada 3 jenis. Yang pertama integrasi vertikal, yang kedua integrasi horizontal, dan yang ketiga konglomerasi. Nah, untuk integrasi vertikal itu penggabungan usahanya dengan menggabungkan jenis perusahaan yang sama kan. Vertikal itu kan dari atas ke bawah ya, yang saling berhubungan. Tapi kalau integrasi horizontal itu yang memiliki jenis perusahaan yang sama. Sedangkan yang konglomerasi itu gabungan antara vertikal dan horizontal. Jadi tidak Nah, ini untuk contoh integrasi strategi bisnis, integrasi vertikal, horizontal, dan konglomerasi. Nah, untuk yang pertama ini integrasi vertikal, karena di sini jika melihat dari arah garisnya itu dari atas ke bawah lurus, tegak lurus, maka ketika perusahaan ingin melakukan kombinasi bisnis, itu strateginya bisa bergabung dengan perusahaan yang saling berkaitan dari hulu ke hilir. Contohnya di sini ada PT Tanjung Unggul Mandiri, di mana PT ini merupakan perusahaan sapi yang bergerak di bidang penggemukan sapi. Jadi ini tuh perusahaan peternakan sapi khusus untuk penggemukan sapi, baik itu sapi perah ataupun sapi potong diasumsikannya ya. Lalu karena di sini ada PT Ultra Jaya, daripada dia membeli bahan baku susu dari orang lain, maka PT Ultra Jaya itu ingin menggabungkan usahanya dengan PT Tanjung Unggul Mandiri. Nah, karena di sini
integrasinya itu dari atas ke bawah ya, dari hulu ke hilir, maka di sini disebutnya dengan integrasi vertikal. Sehingga di sini ketika PT Ultra Jaya ingin memperoleh susu, maka dia tinggal mengambil dari rekan kerjanya yaitu PT Tanjung Unggul Mandiri. Nah, berbeda dengan integrasi horizontal. Nah, ini integrasinya itu dilakukan antar perusahaan yang sesama jenis. Seperti kalau saya ambil contoh di sini Bank BNI, maka ketika akan melakukan kombinasi bisnis dengan sesama bank juga. Di sini saya ambil contoh dengan Bank Mandiri. Tapi kalau untuk konglomerasi ini merupakan integrasi yang gabungan. Nah, ini saya ambil contohnya perusahaan Trans Corporation. Nah, ini karena konglomerasi ya, campuran, maka di sini kombinasi bisnisnya bisa dari berbagai macam jenis perusahaan tanpa melihat vertikal atau horizontalnya. Maka di sini si Trans Corporation bergabung dengan TPI yang awalnya sehingga menjadi MSTV, lalu dia juga membuka mendirikan Bank Mega, sehingga di sini transaksi integrasi strategi bisnisnya itu konglomerasi. Nah, yang selanjutnya, untuk bentuk kombinasi bisnisnya itu ada 3 jenis. Yang pertama merger, yang kedua akuisisi, dan yang ketiganya konsolidasi. Nah, untuk merger, kombinasi bisnis ini menggabungkan 2 atau entitas lebih, di mana entitasnya itu entitas yang menjadi, ketika 2 entitas bergabung maka akan menghasilkan satu perusahaan tapi menggunakan nama di antara perusahaan tersebut, bisa perusahaan A, bisa perusahaan B. Nah, kalau konsolidasi itu kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang mengambil alih semua aset, sehingga ketika ada 2 perusahaan yang akan melakukan kombinasi bisnis maka akan menghasilkan perusahaan baru, tapi nama dari perusahaan baru tersebut itu bukan mengambil dari perusahaan yang bergabung tadi, sehingga di sini akan menghasilkan nama perusahaan yang baru yaitu perusahaan C. Lalu di sini yang ketiga jenis kombinasi bisnisnya itu ya akuisisi, dimana ketika terjadi kombinasi bisnis dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri, sehingga di sini ketika perusahaan A membeli perusahaan B, si perusahaan A tetap berdiri, perusahaan B pun tetap berdiri sebagaimana mestinya. Nah, untuk metode akuntansinya ada 2 jenis. Metode yang dapat digunakan itu metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan, dan yang kedua metode purchase. Nah, bedanya kalau untuk metode ke penyatuan kepentingan itu tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung, sehingga nantinya tidak akan ada selisih dan tidak ada pengakuan goodwill. Sedangkan metode purchase itu dasar pencatatannya berdasarkan nilai wajar yang didapat sehingga menimbulkan goodwill. Sedangkan metode pooling of interest itu menggunakan nilai buku bukan nilai wajar. Nah, untuk prosedur akuntansinya ada 2 perbedaan, meskipun metode penyatuan kepentingan sudah tidak digunakan, tapi kita akan membahas kedua metode ini guna untuk mengetahui di mana letak perbedaannya. Nah, untuk metode penyatuan kepentingan, ketika ada aset dan kewajiban, maka pengukurannya itu berdasarkan nilai buku, sedangkan metode pembelian itu berdasarkan nilai wajarnya. Untuk ekuitas, metode penyatuan kepentingan dilanjutkan penggabungannya pada perusahaan gabungan, sedangkan metode pembelian tidak dilanjutkan. Yang ketiga, penilaian ulang aset bersih, karena tadi metode penyatuan kepemilikan itu berdasarkan nilai buku, maka tidak diperlukan penilaian ulang aset dan kewajiban. Sedangkan metode pembelian itu diperlukan penilaian ulang atas aset dan kewajibannya.
Lalu untuk pengakuan goodwillnya, di dalam metode penyatuan kepemilikan tidak ada pengakuan goodwill, sedangkan metode pembelian ada pengakuan goodwill ya. Lalu yang kelima, pendapatan dan bebannya. Nah, untuk metode penyatuan kepemilikan, pendapatan dan beban digabungkan seolah-olah akuisisi terjadi sejak awal tahun. Sedangkan metode pembelian itu pendapatan dan bebannya yang digabungkan adalah pendapatan dan beban yang diperoleh sejak tanggal akuisisi tersebut. Nah, ini untuk contoh ilustrasi yang penjelasan pengakuan pendapatan dan beban. Nah, kalau di sini diasumsikan pendapatan per 1 Januari 10 juta dan bebannya 5 juta. Lalu akuisisinya itu terjadi pada tanggal 1 Juni. Berarti di sini tanggal akuisisinya. Nah, kalau kita menggunakan metode penyatuan kepemilikan, berarti pendapatan dan bebannya itu kita akui dari mulai Januari sampai Desember, semuanya digabung meskipun tanggal akuisisinya terjadi pada tanggal 1 Juni. Sedangkan jika menggunakan metode pembelian, maka pengakuan pendapatan bebannya itu berdasarkan tanggal pada saat akuisisi, berarti hanya dari mulai tanggal 1 Juni sampai Desember saja, yang Januarinya itu tidak masuk ke pengakuan pada saat dilakukannya kombinasi bisnis. Nah, untuk biaya penggabungan usahanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama pendaftaran saham, lalu yang kedua biaya tentang honorarium tenaga profesional, dan yang ketiga biaya lainnya. Nah, contohnya ketika PTA dan PTB sebelum bergabung itu kan memiliki kode sahamnya masing-masing di Bursa Efek. Lalu ketika sudah bergabung, otomatis kode saham kedua perusahaan tersebut tidak berlaku lagi karena mereka sudah bergabung, sehingga ketika terjadi penggabungan usaha antara PTA dengan PTB, maka ketika daftar ke Bursa Efeknya pun mendaftarkan kode saham yang baru atas perusahaan yang baru tersebut. Nah, jika ada biaya untuk pendaftaran saham, maka biaya tersebut untuk metode penyatuan kepemilikan itu diakui sebagai beban, sedangkan metode pembelian itu diakui sebagai pengurang tambahan modal disetor. Lalu yang kedua terkait dengan honorarium tenaga profesional, contohnya untuk honor akta notaris atau honor untuk akuntan. Ketika terjadi penggabungan kedua perusahaan, otomatis kan aktanya berubah. Nah, untuk membayar honor si tenaga profesional tersebut, maka biayanya itu kalau metode yang penyatuan kepemilikan diakui sebagai beban pada periode tersebut, sedangkan metode pembelian itu menambah investasi pada saat penggabungan. Lalu yang ketiga biaya lainnya. Nah, ini biaya selain pendaftaran saham dan honorarium, bisa biaya transportasi, biaya materai, biaya biaya makan dan seterusnya, yang pasti tidak ada kaitannya dengan pendaftaran saham dan honorarium. Nah, ini semuanya baik metode penyatuan dan metode pembelian diakui sebagai beban. Nah, untuk akuntansi kombinasi bisnisnya itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, aset dan kewajiban yang tidak dilakukan secara penuh disebut kepentingan atau pengendali. Contohnya ya, ketika PTA membeli aset bersih PTB, nah untuk menghitung aset bersih itu kan bisa dicari dengan aset dikurangi kewajiban. Nah, kalau sepertinya si A itu hanya membeli kepemilikan si B-nya itu 70%, maka yang 30%-nya itu disebut kepentingan non pengendali. Beda halnya ketika si PTA membeli aset bersih BTB sebesar 100%. Berarti di sini tidak ada
kepentingan non pengendali. Lalu yang kedua, dasar pengakuan, dasar pengukuran menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jadi ketika PTA membeli PTB, maka pengakuan aset dan kewajiban si PTB itu diakui oleh PTA-nya bukan berdasarkan nilai buku atau berdasarkan nilai yang tercatat di laporan keuangan, melainkan berdasarkan nilai wajarnya atau nilai yang berlaku di pasaran. Nah, yang ketiga, imbalan yang dialihkan tersebut diukurnya berdasarkan nilai wajar, sedangkan yang keempat, goodwill akan terjadi jika harga perolehan lebih tinggi dari nilai wajar aset atau kewajiban, sehingga masa manfaatnya itu akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Ini untuk ilustrasi penjelasan yang barusan. Untuk aset dan kewajiban yang tidak dilakukan secara penuh disebut kepentingan non pengendali. Di sini ilustrasinya ketika PTA membeli kepemilikan PTB sebesar 100%, otomatis di sini PTB pengendaliannya penuh oleh PTA. Sedangkan jika PTA itu membelinya hanya 70%, berarti kan tidak penuh, sehingga yang sisanya itu disebut kepentingan non pengendali atau non controlling interest, disingkatnya NCI. Lalu untuk penjelasan yang kedua, dasar pengukurannya menggunakan nilai wajar, baik itu imbalan yang dialihkan. Nah ini yang ketiga ini contohnya. Di sini kan berdasar pengukuran akuisisi berdasarkan nilai wajar. Nah yang disebut nilai buku itu nilai yang tercantum di dalam laporan keuangannya. Ini nilai buku. Ini nilai buku. Nah yang nilai wajar itu nilai yang berlaku di pasar. Sehingga kalau sepertinya ada perusahaan yang melaporkan laporan keuangan berupa ada aset, kewajiban dan seterusnya dengan nilai yang tertera, nilai tersebut disebut dengan nilai buku, sedangkan nilai wajar mah bukan yang ada di laporan keuangan. Nah, dasar pengakuan untuk akuisisinya menggunakan nilai wajar yang ini. Nah, ketika dilihat ya antara nilai buku dengan nilai wajar, ternyata ada perbedaan nih persediaan yang awalnya 300 jadi 3,5, begitupun yang modal. Nah selisih yang ini, selisih antara nilai buku dan nilai wajar itu kan ada selisih nih. Nah yang 50 nya itu diakuinya sebagai goodwill, sehingga ketika ada sehingga di sini si goodwill akan terjadi jika harga perolehan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajarnya atau baliknya. Nah seterusnya, nah ini untuk contoh soal di kasus yang di materi yang pertama. Yang pertama itu ada dua laporan keuangan, yaitu PT Permata dan PT Samara, di mana PT Permata melaporkan laporan keuangannya sebagai yang tersaji dan PT Samara pun melaporkan sebagaimana yang tersaji. Namun di sini yang membeli itu PT Permata membeli atas PT Samara, sehingga di sini ada nilai wajar atas laporan keuangan si PT Samara. Ini nilai wajarnya. Lalu di soalnya pada tanggal 31 Desember 2015 itu PT Permata mengakuisisi seluruh aset PT Samara dalam sebuah merger. PT Permata mengalihkan imbalan 352 untuk mengakuisisi aset neto PT Samara dan 20.000-nya untuk biaya legal. Berapa goodwill dan buatlah ayat jurnalnya. Nah sebelum kesini ada yang dimaksud dengan aset neto. Nah aset neto itu sama dengan aset bersih. Nah untuk aset netonya itu kita bisa mengacu ke persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah ketika kan di sini si jumlah aset harus sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah untuk menghitung aset neto atau aset bersih itu dengan mengurangkan
antara total aset dikurangi total kewajiban. Jadi kalau di sini jumlah asetnya 100, jumlah kewajibannya 30, berarti di sini ekuitasnya 70 ya. Berarti ketika kita ingin menghitung aset neto atau aset bersih, tinggal mengurangkan antara jumlah asetnya itu 100 dikurangi dengan jumlah kewajibannya yang 30, dapatlah 70. Nah, di sini aset bersih sama juga dengan jumlah total ekuitas. Ini total ekuitas. Aset bersih berapa? Total asetnya dikurangi total kewajiban, dapat 70. Total ekuitasnya berapa? Sisanya sama dengan 70. Ya, aset bersih juga bisa disebut dengan total ekuitas. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan goodwill-nya. Tadi kan ada imbalan yang dialihkan. PT Permata untuk mengakuisisi si PT Samara itu dengan memberikan imbalan sebesar 352. Berarti jumlah yang diberikan PT Permata nilainya 352. Untuk membeli apa? Untuk membeli aset bersih. Aset bersihnya berdasarkan nilai wajarnya. Nah, sekarang kita hitung nih. Aset bersihnya itu jumlah asetnya 630 dikurangi dengan jumlah kewajiban. Maka 630 dikurangi 240 dikurangi 110. Dapatlah 280. Sehingga di sini ada selisih antara imbalan yang diberikan dengan aset bersih yang diperoleh. Selisihnya 72.000, maka yang 72 masuk ke goodwill. Nah, untuk ayat jurnalnya, karena di sini ada beban yang dibayar, ada biaya untuk legal 20.000. Nah, untuk biaya legal ini masuknya ke komponen beban apa? Kalau berdasarkan klasifikasi yang 3 itu kan ada 3 beban ya. Ada beban pendaftaran, ada yang berhubungan honor, dan ada biaya lainnya. Nah, biaya legal masuk ke mana? Masuk ke pendaftaran saham kah, honorarium kah, atau biaya lainnya? Kalau tidak berhubungan dengan dua ini, maka biaya legal masuk ke biaya lainnya, sehingga harus diakui sebagai beban. Sehingga di sini biaya legal yang 20.000 diakuinya sebagai beban debit, kreditnya mengurangi kas. Nah, yang selanjutnya setelah kita menjurnal beban, berarti kan kita mengakui aset bersih si PT Samara. Berarti dalam hal ini kita mengakui aset dan kewajiban si PT Samara. Kalau sepertinya kita membeli aset dan kewajiban PT Samara, otomatis aset dan kewajiban PT Samara tersebut pindah ke kita. Sehingga di sini jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan oleh PT Samara yang ini, yang kas sampai akumulasi dan hutang usaha sampai hutang lesal, itu kita akui di jurnal akuisisi ya. Tapi ingat, berdasarkan nilai wajar. Maka nilai yang digunakan itu nilai yang ini, bukan nilai bukunya. Tinggal dipindahkan karena kita membeli ya, otomatis kalau kita membeli aset, maka hasil pembelian aset tersebut menambah aset kita, sehingga aset itu menambahnya di debit. Sedangkan kalau kita membeli hutang, otomatis hutang tersebut menambah hutang kita, sehingga hutang itu bertambahnya di kredit. Itu dijumlahkan di jurnal, lalu kita mengeluarkan kas nih untuk membeli si PT Samara, maka kasnya di kredit 352. Nah, sisanya yang goodwill yang hasil perhitungan sebelumnya yang 72.000 ini kita tulis sebagai goodwill di debit, karena goodwill termasuk ke aset tidak berwujud, sehingga pencatatan dan pengakuan jurnalnya itu di debit. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas imbalan yang diberikannya itu bukan berupa kas, melainkan berupa saham. Contohnya PT Permata menerbitkan 11.000 lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan, di mana nilai wajar saham tersebut
senilai 32.000 per lembar dan membayar biaya penerbitan saham. Buatlah ayat jurnalnya. Nah, ini ada biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan saham masuk ke klasifikasi beban yang mana nih? Di 3 yang ini masuk ke pendaftaran saham kah, honorarium kah, atau biaya lainnya. Karena berhubungan dengan biaya penerbitan saham, otomatis masuk ke sini. Sehingga yang kita gunakan menggunakan metode pembelian, sehingga nilai yang 30.000 tadi itu akan mengurang tambahan modal disetor. Kita lihat perlakuannya. Tadi kan nilai wajar untuk membeli PT Samara, PT Permata mengeluarkan lembaran saham sebesar 11.000 lembar dengan nilai wajar saham tersebut 32.000 lembar. Maka di sini nilai wajar sahamnya 32.000 lembar dikali 11.000 dapat 352. Lalu bandingkan dengan nilai nominal saham PT Permata tersebut. Di laporan keuangan PT Permata itu ada saham biasa dengan nilai nominal 20.000, yang ini bukan yang 12.000-nya, yang 20.000. Maka di sini nilai nominalnya 11.000 lembar dikali 20.000 rupiah, dapatlah 220.000, sehingga ada selisih antara nilai wajar dan nilai nominal dari saham, maka disebut dengan nilai tambahan modal disetor senilai 132.000. Nah, karena tadi ada biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan penerbitan saham, otomatis di sini yang 30.000-nya itu mengurangi tambahan modal disetor. Maka di sini yang 30.000 itu mengurang yang nilai 132 ini, sehingga nilai tambahan modal disetor bersihnya memiliki nilai 102.000. Nah, lalu tadi kan biayanya itu ada biaya legal 20.000 dan biaya penerbitan sahamnya 30.000. Karena yang biaya legal tidak berhubungan dengan pendaftaran saham atau honorarium, maka yang 20.000 diakui sebagai beban, sedangkan yang 30.000-nya itu diakui sebagai pengurang beban tanggungan atau tambahan modal disetor, sehingga kas yang dikeluarkannya itu 50.000. Lalu untuk mencatat akuisisinya itu sama seperti yang tadi. Kalau kita membeli aset dan kewajiban, otomatis aset dan kewajiban orang lain itu bertambah di aset dan kewajiban kita. Kalau aset yang dibeli, maka aset bertambah di debit. Kalau kewajiban yang dibeli, maka kewajiban bertambah di kredit. Ingat berdasarkan nilai wajarnya. Nih sama dengan tadi. Nah, yang membedakannya di sini ada saham biasa. Saham biasa itu kan karena kita mengeluarkan 11.000 lembar saham untuk membeli aset bersih PT Samara, sehingga nilainya itu 300 ini yang tadi saham biasanya bukan 352 tapi 220 sudah ditentukan. Nah, ini tambahan modal disetor sesuai dengan nilai bersihnya, yang ini 102.000. Lalu ada penangguhan untuk menghilangkan yang beban tanggungan ini yang sudah diakui di awal. Lalu untuk pemberian diskon, PT Permata mengalihkan imbalan senilai 250.000 untuk mengakuisisi aset neto PT Samara dan membayar biaya legal 20.000. Buat ayat jurnal ini sama saja dengan yang tadi, ada biaya legal 20.000 karena ini yang 20.000 tidak berhubungan dengan penerbitan saham dan honorarium, maka yang 20.000 diakui sebagai beban ini. Lalu di sini ada imbalan yang dialihkannya sebesar 250, sedangkan aset bersih yang diperolehnya 280, sehingga ada pembelian diskon senilai 30.000. Nah, sama halnya dengan perlakuan yang sebelumnya, aset ketika dibeli maka aset ditambah di debit, sedangkan kewajiban bertambah di kredit. Karena tadi di sini ada diskon kalau imbalan yang dialihkannya lebih kecil dibandingkan dengan aset yang diperoleh, maka yang 30.000 itu diakui sebagai keuntungan pembelian diskon.
kreditnya, sedangkan kasnya ada pengeluaran kas senilai 250.000. Kalau yang sekarang itu kita akan membahas akuisisi saham imbalan berupa kas. PT Permata mengakuisisi seluruh saham biasa PT Samara dengan membayar tunai 392. Karena yang diakuisisinya itu saham, maka di sini PT Permata hanya mengakui adanya investasi pada PT Samara senilai 352.000. Kreditnya kas. Kalau yang tadi bukan akuisisi melainkan merger, sehingga aset dan kewajiban PT Samara diakui oleh PT Permata. Sedangkan yang ini jenis kombinasi bisnisnya akuisisi saham, sehingga ketika PT Permata membeli PT Samara, maka yang diakuinya sebagai investasi pada PT Samara senilai yang dikeluarkan oleh PT Permata 352. Untuk biayanya sama, diakui sebagai beban. Lalu ini untuk konsolidasi. Kalau yang tadi kita bahas merger dan akuisisi, sekarang konsolidasi. Konsolidasi itu kan gabungan ya, sehingga akan menghasilkan nama perusahaan yang baru. Maka kalau gabungan di konsolidasi, aset dan kewajiban PT Permata itu dijumlahkan dengan PT Samara, sehingga nanti di perhitungannya itu ada penjumlahan aset Permata berapa dan PT Samaranya berapa. Nah, kita lihat di sini PT Permata dan PT Samara itu bergabung lalu menghasilkan PT Mandiri dalam sebuah konsolidasi yang menyebabkan munculnya PT Mandiri. Lalu PT Mandiri ini dengan memberikan imbalan senilai 1.800.000 dan membayar biaya legalnya 40.000. Imbalan yang diberikannya sama 1.800.000. Lalu aset yang teridentifikasinya senilai 1.660.000. Nah, ini ingat yang diakuinya itu berdasarkan nilai wajar. Karena di sini konsolidasi, maka kita menggabungkan nilai wajar aset PT Samara dan Permata. Nah, sekarang coba dihitung di hitungannya masing-masing itu kayak jumlah aset PT Permata nilai wajar ya, jumlah aset PT Permata dijumlahkan dengan aset PT Samara lalu dikurangi dengan jumlah kewajiban PT Permata yang nilai wajarnya dikurangi dengan jumlah nilai wajar PT Samara, sehingga nantinya akan menghasilkan nilai 1.660.000. Lalu dikurangi dapatlah goodwillnya 140.000. Bebannya sama diakui sebagai beban 40.000 karena di sini jenis bebannya untuk biaya legal. Lalu untuk akuisisi asetnya itu kalau yang tadi kita mengakui hanya PT Samara saja, tapi untuk konsolidasi itu digabung antara aset Permata dan Samara. Contohnya kita lihat untuk aset kas, nilai wajar PT Permata kas 480, sedangkan PT Samara nilai wajarnya 40. Jumlahkan 480 tambah 40 dapat 520, sehingga di sini pada saat jurnal akuisisinya untuk kasnya itu diakui sebesar 520. Begitupun dengan hutang. Ini untuk pengeluaran kasnya senilai 1.800.000. Ini untuk akuisisi bertahap. Kalau untuk akuisisi bertahap itu tidak sekaligus. Contohnya PTA membeli dulu PTB 35%, lalu yang kedua PTA membeli lagi 25%, sehingga jumlah kepemilikan PTA di PTB itu memiliki nilai 60%. Kalau yang akuisisi sekaligus PTA membeli PTB sebesar 60%. Kalau ini kan bertahap ya, 2 kali, tapi pada akhirnya 60%. Untuk penyajiannya akuisisi aset bersih, seluruh aset teridentifikasi diakui pada nilai wajarnya. Akuisisi saham itu seluruh aset teridentifikasi dan likuiditas pihak yang diakuisisi tidak langsung diakui seindividual, melainkan hanya mengakui saldo investasinya saja. Untuk pengungkapannya semua pihak
pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangannya. Dia semua transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan kombinasi bisnis itu harus diungkapkan di CLK, sehingga nanti akan memudahkan bagi stakeholder dalam membaca laporan keuangannya dan membantu dalam pengambilan keputusan si stakeholdernya.